مع السلامة في أماني شيخنا الله ارحمنا بروحنا يا ربنا. Masuk semua ya? Masuk semua. Nanti nggak usah saya absen karena sudah masuk semua. Nanti saya semua. Hari ini sampean bisa hadir, kemudian bisa dalam kondisi sehat akan mengikuti pelajaran. Itu karena kira-kira karena sehat itu karunia Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir itu juga karena karunia Tuhan. Nah, definisi karunia Tuhan itu adalah definisi qadarnya Allah, atau Allah merealisasikan rencananya yang direncanakan dulu di zaman azali, yaitu qada Allah. Nah, dulu Allah punya rencana namanya qada, realisasinya sekarang sampean berangkat sekolah dalam kondisi sehat, ikut pelajaran dalam kondisi sehat, ini namanya qadarnya Allah. Hari ini kita membahas qada dan qadar. Ya. Ada yang tahu qada dan qadar? Coba yang pernah mendengar dari gurunya sebelumnya, guru PAI sebelumnya kelas 10 11, guru ngajinya, qada adalah takdir. Ada teman sampean yang bilang qada adalah takdir. Kemudian ada yang lain? Ada yang bilang qada itu adalah takdir. Ada teman kalian yang bilang qada itu adalah ketentuan sejak zaman azali. Kemudian kalau qadar halo. Nah, biar adil ini qadar itu takdir. Jadi beda ya. Kalau qadar itu ya takdir itu hanya kata lain. Ya, kata lain dari qadar adalah takdir. Nah, ini sebuah rencana. Ini adalah sebuah realisasi. Ke depan kita membahas tentang ini. Hari ini tujuan pembelajarannya saya sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini kenapa kita membahas takdir, ada tujuannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini saya sampaikan KD-nya dulu. KD-nya satu, meyakini adanya qada dan qadar. Kemudian bersikap optimis, berikhtiar, bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Ya, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Nah, ini kompetisi dasar yang harus kita miliki nanti setelah pembelajaran harus bisa. Kemudian tujuannya kita belajar hari ini yaitu meyakini adanya qada dan qadar, bersikap optimis, ikhtiar, tawakal, menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar, mengidentifikasi tanda qada dan qadar, mengidentifikasi dalil-dalilnya, kemudian hikmah manfaatnya, menganalisis makna beriman qada dan qadar, menganalisis tanda-tanda qada dan qadar, mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, tawakal dan sebagainya. Banyak tujuan-tujuan ini. Nah, kita mulai hari ini kita memakai pembelajaran memakai metode saintifik, yaitu mencari ilmu, menggali ilmu. Ya. Saintifik itu menggali ilmu dengan cara kita mencari problem. Nah, sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya. Kita bagi dulu kelompok
9 dan ada 4 perempuan, ada 5 laki-laki. Langsung saja kita bagi 2 kelompok, kelompok perempuan, kelompok ya. Kelompoknya ya ada lembar peserta didik ini. Lembar peserta didik ini coba didiskusikan masing-masing kelompok ya. Siapa dipilih ketua kelompoknya? Oke, ini lembar LKPD ini adalah lembar peserta didik untuk menjawab tugas yang ada di situ. Yaitu silakan didiskusikan tentang kodok dan kodrat. Nanti setelah hasil diskusi selesai, kita presentasi di depan. Wis, apa yang ada diskusi? Terus kan Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah cukup ya? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk semua. Sudah ada hasilnya ya? Sudah. Bagus. Nah, selanjutnya hasil diskusi kalian tolong disimpan dulu. Tolong minta tolong yang hasil dulu. Hasil diskusi kalian nanti simpan dulu. Kemudian kita nambah materi di PPT saya. Kita analisis apakah hasil diskusi dengan materi cocok. Nanti setelah itu dibahas kembali oleh kelompok, kemudian dipresentasikan. Ya, kita lihat materinya di depan proyektor, layar proyektor. Aku ganti materi. Itu. Ini. Dilihat. Oke, sudah paham apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dengan foto dan kotak tentang penjelasan tadi? Yang tanya silakan, nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke. Pertanyaan? Ini tentang beberapa takdir. Takdir. Takdir, ya silakan. Tanya juga takdir ada salah satu itu kayak kita masuk ke dalam neraka itu harusnya sudah ditentukan di zaman hari itu. Terus lantas usaha kita ini selama ini buat apa? Oke. Takdir sudah ada zaman azali. Terus usaha kita buat apa gitu ya? Bagus. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Rafiri. Oke. Allah punya rencana ya. Tadi Allah punya rencana namanya kodok. Ya, punya rencana. Terus Allah punya takdir realisasinya. Kalau semua seumpama semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita buat apa gitu ya? Usaha kita buat apa? Sebelumnya saya perlihatkan dulu itu ada filosof ya, filosof Islam yang berpikir tentang ini, tentang takdir. Nah, dua-duanya memakai Al-Quran untuk menguatkan pendapatnya, ya, bahwa yang ada dua pendapat ya, paling tidak kita jadikan dua pendapat. Sebenarnya pendapatnya banyak. Kita bagi dua. Ada yang menganggap bahwa kita semua itu didominasi oleh akal. Ada yang menganggap kita itu didominasi oleh takdir. Maksudnya akal itu ya perbuatan kita, akal kemudian perbuatan kita. Maksudnya didominasi oleh kehendak kita. Kalau takdir kehendak Allah.
biqaumin hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan, paham ya? Bisa tak tulis. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya sendiri. Ini dalil dalam Al-Quran bahwa kita harus bekerja keras untuk merubah nasib kita. Berarti kan kita dikasih ruang untuk merubah, kasih kesempatan untuk merubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu miskin, ya ada kesempatan untuk jadi kaya. Caranya bekerja keras untuk bekerja mencari rupiah. Kamu bodoh, maka kamu dikasih kesempatan oleh Allah untuk merubah kebodohanmu jadi pintar, yaitu belajar. Nah, ada yang kebablasan di kelompok ini. Dianggap Allah tidak punya kekuatan, sudah Allah hanya menciptakan jul, mari mau berusaha diri. Ini kelompok ini. Nah, ada kelompok yang sangat amat pasrah dengan takdir. Ya, apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ada kelompok yang ini. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk apa yang kita perbuat sekarang, apapun yang terjadi sekarang, segala sesuatu yang ada di dunia ini kehendak Allah semua, maka dia percaya bahwa tidak ada yang namanya usaha. Semuanya itu takdir Allah. Apa awakmu bodoh? Takdir. Apa awakmu melarat? Takdir. Semua itu bagian takdir Allah. Ini kelompok yang kedua. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah. Ini kelompok kiri, ini kelompok kanan. Kita di tengah-tengah. Tengah-tengah ini namanya tawassut. Ya, tengah-tengah. Bagaimana tengah-tengah itu? Iya, Allah punya kehendak, tapi kita harus usaha dulu. Allah yang berkehendak menentukan kita kaya atau tidak, tapi paling tidak kita usaha bekerja dulu. Allah yang berkehendak nanti menentukan nasib kita itu pintar atau tidak, tapi kita usaha dulu dengan cara mencari ilmu. Seperti itu ya. Nah, Pak, percuma Pak kalau kita itu sudah ditentukan di zaman azali. Yang kita kerjakan sekarang percuma kalau kita sudah ditentukan. Ya, jadi maksudnya begini, Allah punya keputusan, tapi kita diberi ruang untuk merubah. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, jika kita bekerja keras, Allah akan bisa merubah. Contoh begini, contoh ya. Nah, awakmu tak jatah sakulan, ini seorang bapak kepada anaknya. Nah, awakmu tak jatah sakulan 2 juta. Cukup gak cukup, wis iki gak usah njaluk maneh. Ternyata dengan kebutuhan sekolah, perlengkapan sekolah, ternyata 2 minggu habis. 2 minggu. Ternyata akhirnya delok anake budal mulai gak sekolah sampai utang-utang di sekolah. Ya, pun teh masih jatah sakulan, ternyata kebutuhan sekolah teh. Minimal laporan ke ayah. Laporan ini bagian dari doa. Laporan ini bagian dari curhat, seperti kamu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan sudah ditentukan azalnya. Sebelumnya sudah ditentukan bahwa uang sakunya 2 juta per bulan. Ternyata habis di 2 minggu. Ketika sampai sudah berdoa kepada ayah, yo aku budal sekolah gak tahu sama. Berubah gak ayah nanti?
Allah punya Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih Sayang. Ketika ketok makhluk itu mau terus bekerja keras berubah dirinya, meskipun ditakdirno elek iki. Tapi wis bendera tuku pon, tuku apa elek? Untuk ya skincare untuk internet ya. Iya. Iku sampai tuku bawa rekan mosok gak diputin nang Gusti Allah. Suwe-suwe diputin nang wong usaha. Saake ya ya kita karo-karuan iki wis tak deno putih. Loh, kan begitu, ya kan? Usaha itu takdir itu bisa berubah dengan doa dan usaha. Paham maksudnya ya? Oke, terima kasih. Jadi waktunya sekarang presentasi, coba di hasil diskusi, kemudian hasil tambahan materi, hasil tanya jawab tadi, coba disimpulkan, kemudian dipresentasikan ke depan. Ya, ayo. Tadi hasil kesimpulan pertama, hasil tadi diskusi, kemudian hasil materi, kemudian hasil tanya jawab, disimpulkan. Kemungkinan ada perubahan dari hasil diskusi yang pertama dengan ada materi, dengan ada yang ada pertanyaan jawab, mungkin ada perubahan tentang definisi kota dan kota, cara mengimaninya. Ya, silakan didiskusikan kembali. Cukup. Kalau sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Perwakilan dari masing-masing kelompok dimulai dari kelompok yang laki-laki silakan ke depan. Pakai kursi atau berdiri? Silakan. Kalau butuh menerangkan di papan pakai. Nanti saya skip kok. Yang penting ketok ini ku tak kayak musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari pendapat yang ada di tempat kerja ini. Nah, apa itu model kota? Kota adalah bagi saya sebuah rencana atau kalau kita dalam organisasi itu sebagai visi, sebagai rencana awal, dan sedangkan kodar itu sebagai misi, yaitu realisasi dalam kehidupan di dunia. Nah, apakah bisa dirubah seperti yang dijelaskan oleh Pak Robi tadi, bahwa itu bisa dirubah setelah kita berusaha dulu, nanti hasilnya sudah ditentukan oleh kodar. Terima kasih. Oleh Allah. Ya, oleh ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sekian ada yang ditanyakan. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, perwakilan dari perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simpulkan ya bahwa belajar kodok dan kotor tadi, kodok adalah
kamu lahir kapan? Itu takdir yang nggak bisa diulang. Bisa diulang? Itu tak bisa diulang. Nah, kalau jodoh itu bisa diusahakan. Meskipun Allah sudah punya ketentuan. Ya. Kematian bisa. Salah satunya contoh dalil yang ada dalam hadis Rasul ya bahwa sedekah itu bisa memperpanjang usia. Kemudian silaturahim itu juga bisa memperpanjang usia. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi bekal kehidupan kita dalam rangka kehidupan kita di masa depan. Amin. Oke, kita akhiri. Semoga kita bermanfaat dengan doa. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kerjanya mana? Tapi yo betul. Kerja keras. Mungkin salamnya Stop. salamnya